Kali ini saya akan menceritakan cerita tentang Begawan Byasa yang merupakan tokoh utama di dalam cerita Mahabharata. Dan saya yakin banyak yang sudah pernah mendengar nama Begawan Byasa, namun mungkin tidak mengetahui secara pasti kelahiran dari Begawan Byasa. Untuk itu saya akan mencoba menceritakan kisah Begawan Byasa yang akan saya ambil dari sastra Nusantara, yaitu dari kitab Adiparwa. Diceritakan ada seorang maharaja yang bernama Basuparicara, yang merupakan raja di kerajaan Cedi Wisaya dan merupakan keturunan Kuru. Beliau melaksanakan tapa, brata, yoga dan juga semadi dan memuja Dewa Indra. Di saatlah mencapai meditasi yang utama, lalu beliau dianugerahkan sebuah kendaraan berupa kereta oleh Dewa Indra, di mana dengan kereta tersebut akhirnya Maharaja Basuparicara mampu mengalahkan 7 pulau yang disebabkan oleh kehebatan kereta yang diberikan oleh Dewa Indra. Beliau juga diberikan sebuah tunggul oleh Dewa Indra sebagai ciri agar selalu dipuja setiap warsa atau tahun sebagai persembahan, karena berkat Dewa Indra, Maharaja Basuparicara akhirnya mampu mengalahkan musuh-musuh beliau. Dewa Indra juga memberikan sebuah anugerah kepada Maharaja Basuparicara, yaitu berupa kemampuan untuk bisa mendengarkan semua suara binatang, mengerti suara binatang, dan bisa berbicara bahasa binatang, sehingga akan bisa mengetahui apa yang dibicarakan oleh binatang. Kemudian diceritakan ada sungai yang bernama Sungai Suktimati dan Sungai Kolegiri, yang mana air dari sungai tersebut mengalir hingga ke wilayah kerajaan Maharaja Basuparicara. Di pertemuan aliran air Sungai Kolegiri dan Sungai Suktimati, di sana akhirnya Maharaja Basuparicara menemukan dua orang anak kecil, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki diberi nama Sang Basuprada dan adiknya adalah seorang wanita diberi nama Sang Girika, yang memiliki tubuh dan paras sangat cantik, dan akhirnya Sang Girika dijadikan istri oleh Maharaja Basuparicara. Adapun yang menyebabkan Maharaja Basuparicara bertemu dengan kedua anak yang saya sebutkan tadi, dikarenakan saat Maharaja Basuparicara pergi berburu dan untuk mengetahui apa yang menyebabkan aliran Sungai Suktimati sangat kecil hingga surut mengalir ke kerajaan beliau, dan beliau akhirnya juga mengetahui penyebab surutnya air Sungai Suktimati karena dihalangi oleh sebuah gunung. Lalu beliau memindahkan gunung yang menghalangi aliran air Sungai Suktimati hingga bisa mengalir dengan baik ke kerajaan beliau. Di saat itulah beliau menemukan anak laki-laki dan perempuan di pertemuan kedua sungai Kolegiri dan Sungai Suktimati, yang mana yang lebih besar, yaitu kakaknya adalah laki-laki dan adiknya adalah wanita, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Yang laki-laki bernama Wasuprada setelah besar dijadikan senopati, dan adiknya seorang wanita yang bernama Sang Girika setelah dewasa dijadikan istri oleh Maharaja Basuparicara. Diceritakan Maharaja Basuparicara kembali pergi berburu dan melihat berbagai jenis bunga yang ada di hutan yang sedang bermekaran, menyebabkan beliau teringat akan kecantikan istri beliau, yaitu Sang Girika,
dan terbayang manisnya gigi beliau, keindahan mata beliau yang bagaikan daun bunga tunjung biru. Begitu juga dengan keindahan payudara sang Girike serta kelangsingan pinggang beliau, yang mana menyebabkan meningkat nafsu birahi dari Maharaja Basuparicara, dan akhirnya menyebabkan keluar kamareta atau sperma beliau, dan beliau ambil sebuah daun dan ditempatkan pada sebuah daun. Karena beliau memiliki kemampuan berbicara dengan binatang, dan karena mengerti dengan suara binatang, di saat itu ada seekor burung sikap yang sedang terbang di langit. Lalu burung sikap itu beliau suruh untuk membawa sperma beliau agar diberikan kepada permaisuri beliau yang bernama Sang Girike. Lalu dibawa terbanglah sperma Sang Prabu Basuparicara oleh burung sikap yang bernama Siano. Ketika sedang berada di angkasa, si Siano dilihatlah oleh burung sikap lainnya dan disangka sedang membawa makanan, sehingga direbutlah oleh burung sikap lainnya daun yang berisi sperma dari Maharaja Basuparicara, yang menyebabkan daun itu menjadi sobek oleh kuku-kuku burung sikap dan menyebabkan sperma Maharaja Basuparicara terjatuh di Sungai Yamuna, yaitu sungai yang sangat luas dan airnya sangat dalam. Lalu sperma beliau dimakan oleh seekor ikan yang besar. Nah, adapun cerita tentang ikan besar tersebut adalah seorang widadari yang sedang menjalani hukuman karena terkena kutukan. Sungguh luar biasa sperma dari Maharaja Basuparicara, karena beliau adalah raja yang sangat sakti yang menyebabkan ikan besar yang menelan sperma beliau menjadi hamil. Diceritakan ada yang bernama Sang Dasabala yang merupakan prajurit atau anak buah dari Maharaja Basuparicara yang ditugaskan untuk menambatkan perahu di Sungai Yamuna. Dia yang akhirnya menangkap ikan besar yang menelan sperma Maharaja Basuparicara. Namun ketika akan dipotong, ikan itu berbicara dan menceritakan siapa dirinya yang sesungguhnya, sehingga Sang Dasabala tidak jadi membunuh ikan tersebut. Dan setelah cukup waktu dan lamanya dari kehamilan ikan itu, lahirlah 2 orang anak yang berasal dari sperma Maharaja Basuparicara yang berada di perut ikan, yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan ikan besar tersebut yang merupakan wujud dari seorang widadari yang terkena kutukan kembali menjadi seorang widadari dan terbang di angkasa kembali ke alam surga, karena masa hukumannya saat itu telah berakhir. Widadari adalah makhluk yang tidak terikat dengan semara dan tidak terikat dengan cinta kasih, dan juga tidak boleh terikat dengan perasaan kasih sayang, sehingga tidak akan ada beban untuk meninggalkan anaknya, karena itulah takdirnya untuk menjadi seorang widadari. Kejadian itu menyebabkan bengong Sang Dasabala, apalagi saat ini widadari tersebut sudah melahirkan 2 orang anak, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Kemudian kedua anak tersebut diserahkan kepada Maharaja Basuparicara, dan ketika bertemu akhirnya ingatlah Sang Maharaja Basuparicara dengan sperma beliau yang dulu dibawa oleh burung sikap yang bernama Sena, yang beliau perintahkan agar diberikan kepada permaisuri beliau yang bernama Dewi Girika. Dan beliau sudah menyadari saat ini sperma itu sudah lahir menjadi 2 orang anak, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Karena Sang Maharaja Basuparicara juga memiliki sebuah kemampuan untuk bisa melihat sebuah kejadian. Lalu diasuhlah kedua anak
itu yaitu laki-laki dan perempuan yang dibawa oleh Sang Dasabala oleh Sang Maharaja Basuparicara. Yang laki-laki bernama Sang Matsyapati dan akhirnya menjadi raja di kerajaan Wirata. Sedangkan yang wanita kembali diserahkan kepada Sang Dasabala untuk dijadikan anak angkat dan diberi nama Sang Durgandini karena memiliki bau tubuh yang amis seperti bau ikan, dan akhirnya menjadi anak dari seorang pemimpin nelayan yaitu Sang Dasabala. Bertempat tinggal tidaklah jauh dari Sungai Yamuna. Lalu Sang Durgandini diperintahkan oleh Sang Dasabala agar menjadi seorang pendayung perahu bagi mereka yang hendak menyeberangi Sungai Yamuna. Dan adapun tujuan dari Sang Dasabala menyuruh anaknya yaitu Sang Durgandini bekerja sebagai pendayung perahu adalah bertujuan agar suatu saat bisa bertemu dengan seseorang yang akan mampu menghilangkan bau amis yang ada di tubuhnya. Dan jika nantinya ada yang mampu menghilangkan bau amis tersebut, akan dijadikan sebagai suami. Itulah tujuan Sang Durgandini hingga menjadi seorang pendayung perahu yang diperintahkan oleh ayahnya Sang Dasabala. Diceritakan ada orang suci yang bernama Begawan Parasara yang merupakan putra dari Begawan Sakri dan merupakan cucu dari Begawan Wasista. Beliau sedang berdiri di pinggir Sungai Yamuna dan beliau ingin menyeberangi Sungai Yamuna. Dan saat itu Begawan Parasara bertemu dengan Sang Durgandini dan berharap agar Sang Durgandini mau membantunya untuk menyeberangi Sungai Yamuna. Berkatalah Begawan Parasara kepada Sang Durgandini, begini kata beliau, "Wahai engkau gadis cantik, terpesona saya melihat kecantikanmu. Anak siapakah engkau, wahai gadis cantik? Dan siapa namamu dan siapa nama ayah dan ibumu? Sangat mempesona dirimu, membuat diriku sangat tertarik melihat dirimu dan kecantikanmu. Jika engkau telah memiliki seorang suami, betapa teganya suamimu membiarkan gadis cantik dirimu harus bekerja mendayung perahu di Sungai Yamuna, seakan-akan tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap dirimu dan sangat menistakan dan tidak menghargai dirimu." Begitulah perkataan Begawan Parasara kepada Sang Durgandini. Lalu Sang Durgandini menjawab pertanyaan Begawan Parasara. Begini kata Sang Durgandini, "Angge Sang Maharsi, saya adalah anak Sang Dasabala dan ayah saya menyuruh agar saya bekerja mendayung perahu di Sungai Yamuna, yang mana agar saya bisa bertemu dengan orang yang akan menyeberangi Sungai Yamuna, dan jika memiliki kemampuan saya akan memintanya untuk menghilangkan bau amis yang ada pada tubuh saya." Saat itu Sang Durgandini menjelaskan tentang bau amis yang ada pada tubuhnya yang sangat mengganggu dirinya. Dan Sang Durgandini juga menjelaskan kepada Begawan Parasara, siapapun yang nantinya mampu menolong, mengobati serta menghilangkan bau amis di tubuhnya, itu adalah calon suamimu. Begitu kata ayah saya berpesan kepada saya. Mendengar perkataan Sang Durgandini, Begawan Parasara merasa tertarik. Berkatalah beliau kepada Sang Durgandini, yang saat itu mereka sedang berada berdua, sudah berada di dalam perahu untuk menyeberangi Sungai Yamuna. Begini kata Begawan Parasara, "Wahai engkau gadis yang cantik, sungguh sangat beruntung. Kalau begitu, sekarang aku akan menghilangkan bau amis yang ada pada tubuhmu." Lalu dieluslah tubuh Sang Durgandini oleh Begawan Parasara. Seketika tubuh Sang Durgandini mengeluarkan aroma harum dan bisa tercium hingga 100 yojana. Dan karena keharuman itu,
Sang Durgandini diberikan sebuah nama oleh Bhagawan Parasara, yaitu bernama Sang Sayujana Gandhi. Seperti janji Sang Durgandini akan menjadikan orang yang bisa menyembuhkan dirinya sebagai suami, apalagi saat itu Bhagawan Parasara sudah jatuh hati kepada Sang Durgandini. Akhirnya mereka berdua melakukan hubungan intim sebagai suami istri. Sedangkan perahu yang mereka pakai kajapo atau dimantrai sehingga menjadi pulau kecil di tengah Sungai Yamuna, dan juga diselimuti oleh kabut yang tebal sehingga tidak akan terlihat oleh mereka yang berada di tepi Sungai Yamuna. Di sanalah tempat beliau bersenggama. Entah berapa lama mereka berdua berada di sana, ambillah Sang Sayujana Gandhi. Mengenai cerita saat Sang Sayujana Gandhi melahirkan putra dari kehamilannya dengan Bhagawan Parasara, begitu lahir hanya beberapa saat sudah berwajah tua, dalam artian bukan saja tubuh dan wajah beliau, namun juga sangat mahir dan pintar mengucapkan dan melantunkan puja mantra beserta berbagai pelaksanaan upacara, menguasai mantra-mantra yang ada di dalam Weda. Dan diceritakan saat beliau lahir adalah lahir dari wajah. Itulah sebabnya beliau diberikan nama Begawan Biasa. Dan beliau juga lahir pada sebuah pulau. Semua yang mendasari beliau atau kelahiran beliau, makanya beliau diberikan nama yaitu Begawan Biasa oleh ayah beliau, yaitu Bhagawan Parasara. Dan ini kemungkinan adalah bahasa perumpamaan yang mengandung filosofi seperti lahir dari wajah dan berada di sebuah pulau dan langsung tua. Itu menjelaskan, mungkin itu menjelaskan sesuatu dengan bahasa kiasan. Setelah Bhagawan Biasa lahir, lalu Bhagawan Parasara pergi meninggalkan Sayujana Gandhi. Dan Sang Sayujana Gandhi kembali menjadi seorang gadis karena diberikan anugerah oleh Bhagawan Biasa. Bhagawan Biasa akhirnya menjadi orang yang sangat dihormati baik dari kalangan orang suci maupun oleh para raja. Karena kelahiran Bhagawan Biasa dikatakan sebagai kelahiran yang utama dan merupakan titisan dewata. Apakah hubungan Bhagawan Bhisma dengan Bhagawan Biasa? Pada cerita pada video saya yang sebelumnya yang berjudul Cerita Dewi Gangga kena kutuk bersama Sang Astabasu, yang menceritakan saat Dewi Gangga menerima kutukan di saat kain bawah beliau tersingkap oleh hembusan angin yang sangat kencang ketika para dewa menghadap kepada Dewa Brahma. Semua dewa pada saat itu menunduk, hanya Sang Mahabima yang berada salah satu di antara para dewa menoleh dan memandang ke bagian tubuh Dewi Gangga yang tampak akibat kain bawahnya yang terangkat oleh hembusan angin. Sehingga Sang Mahabima dikutuk oleh Dewa Brahma menjadi manusia dan akan menjadi suami dari Dewi Gangga. Dan menjelmalah Sang Mahabima menjadi Raja Santanu, anak dari Raja Pratipa yang merupakan keturunan Wangsa Kuru. Saat itu Dewi Gangga bertemu dengan Astabasu yang juga kena kutukan dari Begawan Wasista karena mencuri lembu beliau yang bernama Sang Nandini. Dan yang menjadi perencana dalam peristiwa itu adalah Sang Prabata, merupakan salah satu dari Astabasu. Ketika Raja Santanu menikah dengan Dewi Gangga dan membuat sebuah perjanjian agar Raja Santanu tidak menghalangi segala perbuatan yang dia lakukan, dan jika sampai melanggar maka akan ditinggalkan oleh Dewi Gangga. Dan ketika lahir 7 orang Astabasu, dan semua saat baru lahir dibuang oleh Dewi Gangga ke Sungai Gangga, karena merupakan perjanjian Astabasu dengan Dewi Gangga agar Astabasu tidak lama menjadi manusia, sehingga saat lahir diminta agar segera dibunuh dan dibuang di Sungai Gangga. Dan saat Prabata lahir dan akan dibuang ke Sungai Gangga, saat itulah dihalangi oleh Raja Santanu
yang menyebabkan Dewi Gangga pergi meninggalkan Raja Santanu dan membawa anaknya yang merupakan titisan Sang Prabata dan akhirnya bernama Sang Dewa Brata atau yang juga bernama Bagawan Bisma, yang dididik oleh Bagawan Ramaparasu sehingga memiliki kesaktian yang luar biasa. Kemudian diceritakan kembali ketika Raja Santanu pergi berburu melihat aliran sungai Gangga yang surut, maka beliau berusaha mencari penyebab surutnya air sungai Gangga. Dan setelah beliau cari, ternyata disebabkan oleh seorang anak kecil, dan saat itu Dewi Gangga muncul, mengatakan itu adalah anak dari Raja Santanu yang beliau bawa saat meninggalkan Raja Santanu, dan diberi nama Dewa Brata, lalu diserahkan kepada Raja Santanu dan dibawa ke kerajaan. Pada cerita kali ini sudah sampai pada cerita kelahiran Bagawan Biasa dan kelahiran Bagawan Bisma. Dan untuk cerita cikal bakal kelahiran Bagawan Bisma, silahkan menonton video saya yang sebelumnya, yaitu yang berjudul Cerita Dewi Gangga Kena Kutuk bersama Sang Astabasu. Dan saat ini akan saya ceritakan apakah hubungan Bagawan Biasa dengan Bagawan Bisma. Diceritakan saat Raja Santanu berwisata ke Sungai Yamuna karena mendengar berita dari orang-orang yang mengatakan ada bau wangi seperti bau wangi sari bunga tunjung yang ditiup angin di kala mekar, dan aromanya sangat harum namun tidak menyengat, yang seperti merangsuk ke dalam jiwa. Sesampainya Raja Santanu di Sungai Yamuna, dan ternyata benar seperti yang dikatakan orang-orang pada beliau, akhirnya beliau mengikuti arah datangnya bau harum tersebut, dan akhirnya beliau bertemu dengan Sayo Jano Gandhi yang dulunya bernama Durgandini. Ternyata Sang Sayo Jano Gandhi adalah sumber dari aroma harum tersebut, dan terlihat kesempurnaan tubuh dan kecantikan Sang Sayo Jano Gandhi oleh Raja Santanu, yang menyebabkan Raja Santanu jatuh hati melihat kecantikan dan tubuh daripada Sang Sayo Jano Gandhi, dan beliau ingin memiliki Sang Sayo Jano Gandhi. Lalu Raja Santanu bertanya kepada Sang Sugandini, dan Sang Sugandini atau Sang Sayo Jano Gandhi menjelaskan kalau dirinya adalah putri dari seorang bendego atau nelayan yang bernama Dasapati atau Dasabala. Segeralah Santanu mencari Sang Dasabala yang merupakan pemimpin nelayan penangkap ikan. Karena Raja Santanu berkeinginan membeli anak dari Dasabala dengan emas, perak, ataupun dengan permata. Seperti itulah tujuan dan keinginan Raja Santanu agar bisa membeli Sayo Jano Gandhi dengan emas, perak, dan permata. Di saat bertemu dengan Dasapati dan menyampaikan maksud serta tujuan beliau untuk membeli Sang Gandawati yang nama lain dari Sayo Jano Gandhi, dijawablah oleh Dasapati perkataan dari Raja Santanu. Begini jawaban Sang Dasabala. Maaf Ratu, Sang Prabu, bukan emas, bukan perak atau permata yang saya inginkan, yang dijadikan untuk membeli atau mendapatkan anak saya, Sang Gandawati. Namun jika Paduka Raja memang benar-benar menyukai, menginginkan untuk bisa mendapatkan anak saya, Sang Gandawati, hanya kesetiaan Paduka Raja yang harusnya dipakai sebagai sarana membeli anak hamba. Bagaimanakah menurut Paduka Raja mengenai hal itu? Sang Gandawati agar Paduka Raja jadikan sebagai permaisuri, dan anaknya agar dijadikan raja untuk menggantikan kedudukan Paduka Raja nantinya, dan putra Paduka Raja Sang Bisma agar tidak dijadikan menjadi raja,
walaupun beliau adalah sebagai putra pertama yang lebih berhak untuk menjadi seorang raja. Jika Paduka Raja bersedia memenuhi keinginan saya, maka saya akan serahkan Sang Gandawati kepada Paduka Raja. Seperti itu perkataan Sang Dasapati kepada Raja Santanu, yang menyebabkan rasa sedih pada hati beliau setelah mendengar perkataan Sang Dasabala, karena Raja Santanu sangat menyayangi putra beliau, yaitu Sang Dewabrata atau Bisma, dan beliau sangat ingin nantinya kedudukan beliau sebagai raja digantikan oleh Dewabrata. Dan saat ini Sang Dasabala tidak bersedia jika anaknya dibeli dengan perhiasan, dengan harta. Akhirnya Raja Santanu kembali ke kerajaan, namun hati beliau terus terpaut kepada Sang Gandawati. Tak ada keinginan beliau pada wanita lain, hanya pada Sang Gandawati, menyebabkan beliau tidak bisa berpikiran yang jernih, tidak bisa tidur, dan tidak bisa menjalankan kewajiban dan swadharma beliau sebagai seorang raja dengan baik, karena kesedihan yang beliau rasakan di dalam hati. Dan Dewabrata mengetahui apa yang menjadi atau yang menyebabkan ayahnya seperti itu. Akhirnya beliau pergi menemui Sang Dasabala dan diiringi oleh para menteri beliau untuk meminta Sang Gandawati yang akan dinikahkan dengan ayahnya dan akan diangkat sebagai permaisuri Raja Santanu. Saat bertemu dengan Dasabala, Dewabrata berkata, begini kata beliau, "Wahai Sang Dasabala, seperti perkataanmu yang terdulu kepada ayah saya, dan sekarang dengarkan kata-kata saya yang dengan sungguh-sungguh tanpa kebohongan. Nantinya hanya putra dari Gandawati yang berhak menjadi raja, dan saya selamanya tidak akan menjadi seorang raja." Lalu dijawab oleh Sang Dasapati, "Baguslah kalau begitu, kalau benar Paduka benar-benar tidak menginginkan untuk menjadi seorang raja. Tetapi bukankah nantinya putra Paduka akan menjadi raja dan akan melanjutkan di masa yang akan datang?" Kembali berkata Sang Dewabrata, "Uduh engkau Sang Dasabala, dengarkan kata-kataku yang kuucapkan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kerajaan saja yang akan aku tinggalkan, menginginkan seorang perempuan pun juga akan aku tinggalkan. Dari sekarang, aku akan melaksanakan Sukla Brahmacari. Jika aku sudah melaksanakan Sukla Brahmacari, bagaimana mungkin aku bisa memiliki seorang anak?" Setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, terdengarlah suara, yaitu suara sabda dari dewa oleh Sang Dewabrata. Adapun bunyi suara tersebut seperti ini, "Bisma, namamu yang berarti janji, yang nantinya akan ditakuti oleh para kesatria, karena tidak ada kesatria yang mau meninggalkan keagungan dan kejayaan." Seperti itulah sabda dewa yang didengar oleh Sang Dewabrata. Semenjak itu Sang Dewabrata bernama Sang Bisma. Lalu diserahkanlah Sang Gandawati kepada Sang Bisma. Kemudian beliau kembali ke kerajaan dan menghadap kepada ayahnya, serta menyampaikan jika saat ini beliau telah membawa Sang Gandawati ke kerajaan. Hal ini menyebabkan senang hati Raja Santanu karena akan bisa menikah dan bertemu semara dengan Sang Gandawati dan bisa memenuhi hasrat yang selama ini beliau pendam. Karena rasa bakti yang sangat tinggi Sang Bisma pada ayahnya, akhirnya Raja Santanu memberikan sebuah anugerah kepada Sang Bisma, yaitu berupa Aji Swe Canda Marana, yang merupakan sebuah ilmu
bisa menentukan kapan saat kematian yang diinginkan oleh pemiliknya, yaitu pengetahuan yang bisa mempertahankan hidup dan pelepasan yang menyebabkan cepat mati saat diinginkan. Demikianlah hubungan Begawan Bisma dengan Begawan Biasa yang merupakan saudara tiri, karena pernikahan Raja Santanu yang merupakan ayah daripada Bisma dan Sang Gandawati adalah ibu dari Begawan Biasa, sehingga hubungan beliau adalah merupakan hubungan tiri, lain ayah, lain ibu, namun karena sebuah pernikahan menjadi sebagai saudara tiri. Dan bagaimanakah hubungan Begawan Biasa dengan para Korawa dan Panca Pandawa? Cerita ini akan saya ceritakan di lain hari, karena saat ini cerita sudah cukup panjang agar tidak terlalu panjang. Dan saya mohon maaf jika ada salah dalam menceritakan, mengucapkan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang mengetahui atau lebih memahami cerita ini, semoga nantinya bisa memberikan sebuah masukan. Dan untuk itu saya memohon maaf sekali lagi, dan saya akhiri dengan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sukses.